Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum, sahabat sadar Allah. Hari ini di playlist Diam dan Tafakur Sadar Allah part yang ke-9 bertepatan dengan Idul Kurban di Turki dan sekitarnya ya. Saya mengucapkan dulu Id Mubarak 1443 Hijriah buat sahabat Turki dan sekitarnya. Dan yang buat di Indonesia insya Allah besok ya, hari Ahad mengikuti pemerintah, mengikuti hilal di negara setempat. Nah sahabat, kali ini saya mau sharing tentang hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam syurga dari pintu manapun yang kamu mau. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kali ini judulnya apa coba? Duhai para istri. Masya Allah, tabarakallah ya. Duhai para istri, inilah manfaat kurban perasaanmu dalam diam. Ya, bertepatan dengan Idul Kurban ya, hari ini di Turki. Saya membahasnya karena materi ini penting buat kita semua sebagai para istri. Yang belum menjadi istri, simpan dulu ya, disimak ilmunya untuk nanti dipraktekkan ketika sudah menjadi seorang istri. Saya doakan yang belum menikah biar jodohnya semakin dekat dan bisa mempraktekkan ilmu yang ada dalam audio ini. Nah, sahabat, sebagai istri itu, jika dia tidak paham dengan ilmu agama, maka yang terjadi itu adalah ketika dia kecewa, dia sakit hati, ya kan, merasa terzolimi, yang dia lakukan adalah dia bereaksinya keras. Padahal seharusnya dia diam, ya. Seharusnya dia diam. Perbanyak takwa. Di sini kan hadisnya Rasulullah SAW sampaikan jika wanita menunaikan sholat 5 waktu. Jadi ketika dia merasa kecewa, dia merasa sedih, sakit hati, terzolimi, perbanyak ketakwaan. Ya, perbanyak khusyuk dalam sholat. Nah, ini kita ambil di sini. Kalau kejadiannya di bulan Ramadan, ya khusyuk, membuat khusyuk dirinya dalam bulan Ramadan. Kemudian menjaga kehormatan suaminya, ya, dengan tidak menceritakan apa-apa yang terjadi kepada suaminya bukan pada tempatnya, bukan kepada profesional yang mengerti tentang kode etik. Nah, gitu teman-teman. Dan kemudian hadiahnya apa gitu kan? Hadiahnya apa dari kurban perasaan dalam diam tersebut, teman-teman? Ya, hadiahnya itu Allah sampaikan, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun. Nah, jadi gini teman-teman, hikmah dari Hari Raya Kurban ya, hari ini untuk yang di Turki. Insya Allah sekalian besok untuk yang di Indonesia. Hikmahnya apa? Hari Raya Kurban ini buat para istri, yaitu menyembelih sifat dan karakter yang tidak baik dengan berbanyak berlatih diam. Agar sikap anarkis atau sifat-sifat ya, sikap anarkis dan sikap ya, dan sifat-sifat kebinatangan tersembelih dengan diri sendirinya dan kita terselamatkan dari murkanya Allah. Hasilnya adalah suami semakin ridho dan sudah pasti Allah semakin ridho padamu dan juga pada saya sebagai istri. Jadi sahabat, kurban dari tahun ke tahun gitu kan ya. Ya, kita sebagai istri memaknainya gimana gitu. Jangan sampai terlewat kurban demi kurban kita taunya kurban hewan gitu kan ya, sapi, kambing. Tapi gimana dengan kita mengorbankan atau menyembelih karakter dan sifat-sifat yang tidak baik ya, sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita? Sudahkah kita juga melakukan itu dari tahun ke tahun?
Nah, kebetulan di mata kuliah atau di playlist Diam Tafakur Sadar Allah ini bertepatan juga dengan Idul Kurban. Jadi saya lagi dan lagi ingin mengingatkan kita semua ya, yang sudah belajar sadar Allah, bahwa kurban perasaan kita itu ya dalam diam, itu hasilnya sangat luar biasa teman-teman. Hasilnya sangat luar biasa. Karena kalau kita berlatih banyak diam, iya gue tahu gitu kan, kamu sedih, kecewa, nangis, mungkin pengen teriak, koprol-koprol, ya kan, gerung-gerung segala macam gitu kan. Ya emang so what gitu loh. Terus emang nyelesain masalah? Yang enggak. Yang ada malah suami mungkin tambah enek sama kamu. Bukan begitu caranya untuk menjinakkan atau melunakkan hati suami, bukan seperti itu. Karena suami malah bukannya tambah reken, malah tambah gak suka. Ya, nah itu seperti itu. Jadi teman-teman ya, sahabat, dengan berlatih diam, maka kamu berlatih untuk mengolah perasaanmu. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang tadi, diam dalam ketaatan kepada suami itu memang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Tetapi itulah yang Rasulullah sampaikan gitu kan, kita bisa masuk surga dari pintu mana saja. Terus mungkin ada yang bilang, enak dong coach, enak di suami gak enak di kita. Ya teman-teman, solusinya tuh ada. Solusinya dengan berdiskusi, kemudian membuat akad bersama. Kalau akadnya mungkin ada yang melanggar, ya dibuat lagi revisi akadnya yang baru. Intinya adalah kita diam dulu. Perbanyak diam untuk menguliti diri kita. Karena kalau kita kurban perasaan, sudahlah kita tidak diam, sudahlah kita ngoceh terus, kita nggak tahu di mana kesalahan kita. Kita nggak bisa refleksi diri, nggak bisa bercermin, nggak bisa lihat siapa diri kita. Ya, mengapa itu terjadi? Mengapa suami begini? Mengapa suami begitu? Karena ternyata ketika kita gali dalam diam, oh ternyata kita banyak salahnya. Oke, suami itu juga salahnya banyak, sudah pasti ya. Sudah pasti kedua belah pihak salahnya banyak. Hanya saja di dalam diam kita itu teman-teman, ketika kita menguliti diri kita sendiri, ketika kita sibuk introspeksi diri kita sendiri, kita muhasabah diri kita sedalam-dalamnya, tafakuri diri kita sedalam-dalamnya, Allah itu punya setriliun cara untuk apa? Untuk membuat suami Anda, suami kamu itu sadar bahwa dia salah. Tapi kalau kita anarkis, ya kita juga ikutan heboh, suaranya menggelegar sampai ke langit, ya udah. Suami akan semakin bela diri, dia akan semakin menancapkan ya tonggaknya sebagai seorang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi kalau kita diam gitu kan ya, jinak-jinak merpati. Diam itu kita kecewa iya, tapi kita tarik ke dalam. Ya Allah, aku sering banget ya Allah membuatmu kecewa. Aku sering banget juga melanggar akadku kepadamu. Ya kan kita berakad sama Allah, kita juga sering melanggar komitmenku kepadamu. Maka dalam diam kita itu, ya, dalam diam kita itu menghasilkan manfaat yang sangat luar biasa. Ya, ridho suami, ridho Allah, Masya Allah ya. Jadi gitu sahabat. Jadi buat kamu, para istri dan juga saya, mari kita sama-sama menyembelih ya, menyembelih sifat-sifat atau sikap-sikap anarkis dan kebinatangan dalam diri kita dalam diam ya, dengan penuh ketakwaan, pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya yang mungkin kamu saat ini suaminya sedang gimana-gimana gitu kan ya. Sedang kayaknya tidak mau nurut, tidak satu frekuensi sama kamu. Percaya deh, kalau kamu diam, ngulitin diri kamu sendiri, maka Allah akan menunjukkan hasilnya. Kamu hanya tinggal terima, yakin, nurut sama Allah aja. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah yang tadi.
Nah gitu ya, semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama menyembelih diri kita.